mereka mengenai dosa-dosa besar tersebut agar mereka bisa hindari. Dan sebelumnya tentunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan macam-macam dosa dan juga Allah perintahkan Nabi untuk menjelaskan macam-macam dosa. Seperti dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Itu tentang dosa-dosa. Ya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, "Allah tusyriku bihi syai'a," jangan berbuat syirik dan seterusnya. Demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengingatkan, ijtanibu sab'a minal mubiqat, jauhilah 7 dari dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian Rasulullah sebutkan yaitu syirik, sihir, makan harta anak yatim dan seterusnya. Rasulullah juga mengatakan 3 golongan yang pada hari kiamat kelak Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan. Dan ini semua menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya agar jangan sampai terjerumus dalam berbagai macam dosa. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalahnya pembahasan ini menjadi penting. Kenapa? Karena banyak dosa-dosa yang tidak kita ketahui bahwasanya itu dosa. Sehingga ketika kita melakukannya kita tidak merasa berdosa. Itu problem ya. Contoh, kalau kita kembali misalnya 30 tahun lalu, banyak orang melakukan riba, mereka tidak sadar itu riba. Padahal riba adalah dosa besar. Banyak sekali. Bahkan orang berbangga kalau bisa kerja di instansi riba. Orang tuanya bangga, dia juga bangga, seakan-akan kerja paling keren, padahal paling keren masuk neraka. Kemudian juga banyak orang tidak menduga bahwasanya ternyata mendengar musik adalah haram. Baru setelah ilmu berkembang, tersebar, ternyata ijma' para ulama bahwasanya mendengar alat musik adalah haram ya. Ditulis dalam buku-buku para ulama. Artinya kita perlu bahas karena banyak dosa-dosa yang kita tidak tahu kalau itu ternyata dosa. Maka kita perlu mengenal. Yang kedua, kita perlu bahas tentang macam-macam dosa karena sebagian dosa dianggap kecil ternyata dosa besar. Sebagian dosa dianggap kecil ternyata dosa besar. Ini sudah diingatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu 'indakum min asy-sya'r wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sungguh kalian melakukan dosa-dosa yang menurut kalian lebih tipis daripada rambut kalian. Padahal kami di zaman Nabi, kami menganggap itu termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Artinya ada perubahan cara pandang. Sebagian dosa dianggap ringan, ternyata dosa besar. Betapa banyak orang memudahkan misalnya gampang misalnya sogok menyogok. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rashi la'anallahu rashi wal murtashi." Allah melaknat orang yang menyogok dan menerima nyogok. Betapa banyak orang mempermudah jual beli yang haram untuk mencari keuntungan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata 'anin suhtin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari harta haram maka lebih layak untuk dibakar oleh api neraka Jahannam. Betapa banyak orang memudahkan gibah tanpa alasan, padahal gibah termasuk dosa besar. Apalagi wanita. Betapa banyak wanita yang kemudian merubah ciptaan Allah dengan operasi-operasi kecantikan, hidungnya besar dikecilin, kecil dibesarin. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, la'anallah, Allah melaknat fulana yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus ngerti macam-macam dosa agar kita bisa menghindari dosa-dosa tersebut. Siapa yang banyak dosa, maka dia akan menghadapi banyak problematika di dunia dan dia menghadapinya dengan susah payah. Berbeda dengan orang beriman dikasih ujian tapi dia bisa menghadapi. Bahkan semakin tinggi imannya, semakin tambah keyakinannya, semakin terasah imannya. Padahal banyak ujian. Tapi kalau orang pelaku maksiat dikasih ujian, mereka semakin terjungkal, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah mengingatkan banyak dalam banyak ayat bahwasanya musibah-musibah akibat dosa. Kata Allah, "Ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah menimpa kalian adalah akibat perbuatan diri kalian. Allah juga berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Keburukan apa yang menimpamu maka dari dirimu. Qul huwa min indi anfusikum. Ketika terkena musibah katakanlah itu dari diri kalian sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan manusia. Kita enggak sadar ternyata banyak musibah menimpa kita karena dosa-dosa yang mungkin kita remehkan, yang kita gampangkan. Dan jadi problem lebih besar pada kehidupan berikutnya, yaitu di alam barzah, terlebih lagi di hari akhirat. Oleh karenanya urgen bagi kita untuk mengenai dosa-dosa. Tujuannya tidak lain agar kita banyak istighfar, agar banyak bertobat. Enggak ada cara lain kecuali kita banyak bertobat ya. Satu aja dosa yang Allah sebutkan suruh kita bertobat, seperti dosa mengumbar pandangan dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang beriman untuk tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka dan Allah tahu tentang apa yang mereka kerjakan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakanlah kepada para wanita juga untuk menundukkan pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan juga menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kemudian Allah sebutkan tentang masalah adab berjilbab. Setelah itu di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hendaknya kalian seluruhnya kaum mukminin bertobat kepada Allah tanpa terkecuali. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini dalil bahwasanya kita diwajibkan untuk taubat dari mengumbar pandangan. Dan kita zaman sekarang susah untuk menundukkan apa? Pandangan. Tapi saking seringnya kita tidak menundukkan pandangan sehingga sering mata kita melihat yang haram tapi kita tidak beristighfar karena saking biasanya. Saking biasanya. Ini contoh menganggap remeh dosa. Sehingga dosa pun kita tidak menganggap dosa, padahal harusnya setiap kita memandang yang haram kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih. Harusnya demikian. Tapi karena seringnya akhirnya biasa. Hari ini biasa. Taib, hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bahas tentang macam-macam dosa. Dan pembagian dosa banyak tinjauan. Dosa itu aja, cuma para ulama membagi dosa dengan berbagai macam klasifikasi ya. Saya akan sebutkan beberapa klasifikasi tersebut yang disebutkan oleh para ulama. Klasifikasi pertama yaitu mereka membagi dosa menjadi dua, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Apa bedanya dosa-dosa besar, dosa kecil? Dosa-dosa besar yaitu dosa yang siapa yang melakukannya terancam masuk neraka jahanam. Terancam masuk neraka jahanam. Beda dengan dosa kecil, tidak demikian. Tidak berbeda dengan dosa kecil. Dosa besar maka akan dihilangkan dari dia nama istilah seorang mukmin yang sempurna karena dia melakukan dosa besar. Dia terancam dengan neraka. Dan hilang dari dia nama mukmin kamil, mukmin yang sempurna hilang dari dia. Seandainya dia meninggal tidak bertobat, maka tahta masyiatillah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab. Karena dia melakukan dosa-dosa besar ya. Apa itu dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang sangat kuat adalah dosa yang diancam dengan hukuman khusus di dunia maupun di akhirat. Itu disebut dengan dosa besar. Dosa yang diancam dengan hukuman khusus di dunia maupun di akhirat. Di dunia misalnya dengan hukum had. Siapa yang melakukan ini maka terkena hukum had. Seperti qadful muhsanatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik dengan zina misalnya. Seperti memanggil seorang wanita, mungkin dia nakal, mungkin dia buka jilbab, mungkin dia jalan sama laki-laki, tapi kita berlebihan, kita bilang dia lonte misalnya. Ya. Lonte ini istilah bahwasanya dia pelacur atau pelacur, ini enggak boleh. Kecuali kamu lihat dia langsung sedang melakukan pelacuran, baru kau bisa bilang dia apa? Pelacur. Kau datangkan saksi, 4 orang melihat dia sedang melacur, kau bisa bilang lapor dia pezina. Tapi jika tidak, maka tidak boleh bilang seorang apa? Wanita pezina, meskipun dia melakukan dosa yang buruk. Tapi kita enggak boleh melampaui batas. Ini contoh. Dan melampaui batas dalamnya termasuk dosa besar.
qadhful muhsanatil mu'minat. Ya. Maka ada hukum hadnya, didera, dicambuk. Kalau jika tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang yang melihat wanita tersebut berzina, maka didera 80 kali. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fajliduhum thamanina jaldah. Maka cambuk mereka 80 kali. Ini contoh dosa besar. Ada hukum hadnya. Seperti mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Kata Allah, pencuri lelaki maupun pencuri wanita, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan akibat perbuatan mereka. Ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa besar. Seperti begal, merampok orang di tengah jalan, membunuh orang, mengambil hartanya, maka ini disebut hirabah. Kata Allah dalam surat dalam Al-Qur'an, kata Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Sungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, yaitu para begal, ya, orang-orang penyamun, perampok, bajing loncat, ya. An yuqattalu, hendaknya mereka dibunuh, au yusallabu, atau disalib. Setelah dibunuh kemudian digantung di tempat yang tinggi di tiang. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau tangannya dipotong bersilang, tangan kanan dipotong dengan kaki kiri, atau tangan kiri dipotong dengan kaki kanan. Ya. Au yunfau minal ard, atau diasingkan, kalau sekarang mungkin di penjara. Ini contoh bahwasanya dosa tersebut adalah dosa besar karena diancam dengan hukuman khusus di dunia. Ya, ini disebut dosa besar. Atau diancam dengan dosa khusus atau dengan ancaman khusus di akhirat. Siapa yang melakukan ini maka di neraka. Siapa yang melakukan ini maka di neraka. Maka itu dosa besar. Seperti man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Ini contoh. Siapa yang menuntut ilmu, harusnya ilmu tersebut untuk mencari akhirat, mencari wajah Allah, tetapi dia menuntut ilmu untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man talabal ilma, siapa menuntut ilmu, liujariya bihil ulama, agar bisa bersanding dengan para ulama supaya keren-kerenan, au yumariya bihi sufaha, atau bisa mendebat orang-orang bodoh sehingga nampak kepintarannya, au liyasrifa bihi wujuhan nas, atau agar orang-orang semua memandang dia jadi pusat perhatian, dakhalan nar, maka masuk neraka jahanam. Ini contoh bahwasanya niat yang salah menuntut ilmu ternyata dosa besar karena diancam dengan neraka jahanam. Dan banyak seperti riya diancam neraka jahanam. Zina diancam di dunia dengan dihukum had, di akhirat dipanggang di alam barzah, dan di alam barzah dipanggang. Rasulullah menyebutkan zawani dan zunat, para pezina laki dan wanita dikumpulkan di sebuah tungku, kemudian dinyalakan api itu di alam barzah. Dilakukan kepada mereka demikian sampai hari kiamat kelak. Di hari akhirat lebih parah lagi. Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahi illa bil wa yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang berzina dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan dosanya, ya azabnya pada hari kiamat kelak bagi orang yang berzina. Orang riba misalnya ada hukuman khusus bukan di dunia tapi di akhirat, berarti dosa besar. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa umru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, orang-orang yang makan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang kerasukan setan, seperti orang gila. Seperti orang kerasukan setan, dia dihinakan ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka mengatakan jual beli sama dengan riba, cari untung, jual beli untung, dengan riba juga untung. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kemudian Allah ancam juga dengan hukum di neraka. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi, siapa yang diberi nasihat kemudian dia sadar, maka bagi dia apa yang telah lalu dan perkaranya serahkan kepada Allah. Wa man ada, siapa yang kembali lagi sudah dinasihati, fa ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ngeri. Berarti azabnya panjang. Memang tidak kafir tapi azabnya kata Allah khalidin, yaitu lama. Lamanya di neraka bukan sehari 2 hari. Bisa lama sekali. Lama sekali.
Oh, ini dosa-dosa besar, itu dosa-dosa yang ada ancaman khusus dan banyak sekali. Sekarang kita tidak sadar, itu dosa-dosa besar. Ghibah, dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, Rasulullah melihat orang-orang lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna bihi ala wujihim wa ala sudurihim. Rasulullah melihat orang-orang memiliki kuku-kuku dari perunggu atau dari logam. Kemudian mereka membuat dengan kuku-kuku mereka mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Kata Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, haula'i alladhina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka. Itu yang menggibahi saudara mereka. Betapa sering kita gibah. Maksudnya dosa-dosa besar banyak. Ancaman-ancaman yang ngeri. Man jarra thawbahu khuyala, ya, siapa yang jalan dengan sombong, dengan isbal, dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki maka di neraka jahanam. Itu ancaman bagi orang yang isbal, apalagi orang isbal yang sombong. Sombong dengan pakaian. Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani. Ini sombong. Tatkala sedang berjalan, tahu-tahu dia memakai dua lembar kain yang ajaba bihi nafsuhu, maka dia menjadi ujub karena pakaian yang indah. Idh khasafa bihi Allahul ard, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka Allah goncangkan dia di bumi sampai hari kiamat. Kenapa? Gara-gara ujub dengan bajunya. Gara-gara sombong dengan apa? Bajunya. Intinya, dosa besar adalah dosa-dosa yang diancam dengan ancaman khusus. Baik adab di dunia dengan hukum had, di akhirat dengan neraka jahanam. Demikian juga para ulama menambahkan dosa-dosa besar ada dosa-dosa yang diancam dengan laknat. La'anallah, Allah melaknat, Allah melaknat. Berarti itu dosa besar. Berarti dosa besar. Dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak demikian. Dosa-dosa yang tidak demikian, yang tidak datang dalam ancaman khusus, ya. Seperti mungkin makan dengan tangan kiri misalnya. Ada orang salam dia tidak jawab salam, padahal jawab salam wajib atau sunnah? Wajib, tapi tidak jawab. Ini contoh dosa-dosa kecil. Ngelirik-ngelirik akhwat. Kata ulama di antara dosa kecil dusta, tapi setahun 2 kali. Itu dianggap dosa kecil. Bukan sering-sering. Kalau sering-sering orang munafik. Sesekali 2 kali tidak bisa, ini dosa kecil, dosa tapi dosa kecil. Selain itu dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa besar ini diancam neraka kalau seorang meninggal tidak bertobat darinya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Maka jika ada orang melakukan dosa besar, misalnya dia meninggal lagi berzina, dia meninggal lagi berdurhaka kepada orang tua, tahu-tahu meninggal. Bagaimana nasibnya? Kita bilang tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah azab dia. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Ya. Karena dia selain syirik dan kekufuran. Maka ini dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Taib, dosa-dosa besar juga terbagi. Di antara dosa-dosa besar ada dosa-dosa yang tidak akan diampuni, yaitu syirik dan kekufuran. Syirik dan kekufuran. Dalilnya Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan semisal syirik adalah kekufuran. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Maka syirik adalah termasuk dosa besar yang berbahaya yang tidak diampuni. Maksudnya syirik akbar. Maksudnya syirik apa? Syirik akbar. Maka seorang berusaha menghindarkan dirinya dari syirik akbar. Dan syirik akbar banyak, ya. Dengan berbagai macam modelnya. Meminta kepada mayat, percaya kepada dukun tentang hal gaib, ya. Syirik akbar. Menyembelih kepada selain Allah. Syirik akbar. Bernadar kepada selain Allah. Syirik akbar. Bertawakal kepada mayat. Syirik akbar. Banyak syirik akbar.
Kekufuran juga banyak, kekufuran juga banyak. Adapun selain syirik maka dan selain kekufuran dosa besar namun tahta masyiatillah sesuai dengan kehendak Allah bisa diampuni bisa tidak. Saya tanya sama antum, jika ada seorang meninggal berzina, bagaimana nasibnya? Dia tidak bertobat. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin. Tidak pasti. Mungkin diazab, mungkin. Para ulama mengatakan pelaku dosa besar selain syirik dan kekufuran jika meninggal tidak bertobat, pasti ada di antara sebagian mereka yang diazab dan pasti ada di antara mereka sebagian yang diampuni. Cuma seorang tidak tahu ketika dia meninggal dalam kondisi dosa besar apakah termasuk bagian yang diampuni atau yang diazab. Tapi ada yang pasti diazab dan pasti ada yang diampuni. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan dalil mutawatir banyak sekali dalam hadis-hadis orang-orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya mereka melakukan dosa besar, mereka masih bertauhid tapi diazab dalam neraka jahanam. Seperti seorang makan harta anak yatim, kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka makan api dalam mulut mereka dan mereka akan masuk neraka jahanam gara-gara makan harta anak yatim dengan cara yang haram. Baik, saya kembalikan lagi pertanyaan. Jika orang sedang berzina kemudian meninggal dunia, bagaimana nasibnya? Pasti diampuni? Belum tentu. Mungkin diampuni, mungkin. Dan ada yang diampuni. Tapi ada kemungkinan dua. Kemungkinan kedua mungkin diazab. Tidak diampuni berarti diazab. Tapi kalau diazab, dia berzina mungkin sebentar. 10 menit, 15 menit, setengah jam. Mukaddimah dan penutupan 1 jam taruhlah. Ketemu cewek, ketemu di mana. Ya. Tapi dia berzina sebentar. Setelah itu dia tidak diampuni, dia diazab. Mungkinkah dia diazab sehari? Mungkin sehari, mungkin terserah Allah. Mungkin diadab setahun? Mungkin diadab 100 tahun? Mungkin diadab 1 miliar tahun gara-gara zina? Mungkin. Sedangkan dia di alam barzakh kalau Allah tidak ampuni dia diadab sampai hari kiamat. Ada orang berzina sekarang mati, ada yang berzina enggak? Ada. Rasulullah sebutkan, Rasulullah lihat di alam barzakh ada sekelompok lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan di sebuah tanur, dibakar apinya dari bawah. Kata Rasulullah disiksa demikian sampai hari kiamat. Itu alam barzakh. Padahal hari kiamat mungkin ribuan tahun. Itu baru hari di alam barzakh, belum di akhirat. Akhirat itu abadi. Kalau alam barzakh masih ada waktunya dari sekarang sampai hari kiamat. Nah, kalau kita bicara di suatu alam yang abadi, maka 1000 tahun itu sedikit, tidak banyak. Maksud saya, mungkinkah seorang pezina disiksa 1000 tahun? Mungkin, gara-gara setengah jam yang dia lakukan. Mungkin aja. Maka seorang ngeri tentang hari kiamat. Maka kita harus ingat, dosa itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Adapun jika seorang meninggal dalam kondisi syirik, maka tidak akan diampuni selama-lamanya. Termasuk kekufuran. Kekufuran yang semisal syirik banyak. Seperti menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginjak Al-Quran, membunuh para nabi misalnya, menghina syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ini semua kekufuran. Meyakini misalnya Allah bersatu dengan dirinya seperti wahdatul wujud. Allah bersatu dengan bahwasanya Allah adalah alam, alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya zina adalah halal, ini kufur. Meyakini homoseksual adalah halal, ini kufur. Meyakini riba adalah halal, kufur, ini kufur. Dan macam-macam zaman sekarang. Mengatakan bahwasanya hukum-hukum sekarang expire, harus dirubah dengan hukum-hukum baru seperti orang liberal. Ini kufur. Meyakini bahwasanya semua agama benar, kufur. Meyakini bahwasanya Yahudi Nasrani juga masuk surga, kufur. Karena di surga bukan cuma surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Konghucu, surga Hindu dan Buddha. Maka semua agama surga, kufur. Jadi dosa itu banyak. Dosa banyak. Kalau meninggal dalam kondisi kufur, tidak akan diampuni selama-lamanya meskipun orang terbaik di dunia. Di antara orang terbaik di dunia yang kita tidak bisa menyamai kebaikannya adalah Abu Talib. Abu Talib. Siapa yang bisa baik seperti Abu Talib? Yang pasang badan untuk bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rela dimusuhi oleh orang musyrikin demi membela Rasulullah sallam, yang rela diboikot, diisolasi di tempat dia Syekh Abu Talib selama 3 tahun. Diisolasi.
demi untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan wallahi lan yasilu ilaika bi darbatin hatta uwassada fi turabi dafina. Demi Allah mereka tidak akan bisa ganggu engkau Muhammad sampai aku dikubur dalam tanah baru mereka bisa ganggu engkau. Selama aku masih hidup tidak bisa. Jasanya sangat luar biasa. Yang melihara Nabi sejak kecil siapa? Emang siapa yang pernah melihara Nabi? Yang kasih makan Nabi ketika kecil siapa? Abu Talib. Yang sayang kepada Nabi lebih daripada anak-anaknya siapa? Abu Talib. Lebih sayang Nabi daripada anak-anaknya kandungnya. Luar biasa. Tapi ketika dia mati dalam kondisi syirik, percuma, masuk neraka jahanam. Mau sebaik apapun kalau musyrik percuma. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalang sedekah mereka diterima oleh Allah, harusnya diterima tapi tidak terima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajid syai'a wajadallaha indahu fawafahu hisabah." Sungguhnya orang-orang kafir itu amalan mereka seperti fata morgana. Yang orang haus lihat dari jauh seperti air, seakan-akan luar biasa. Ketika dia datang ternyata tidak ada air. Cuma fata morgana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura." Kami hadirkan pahala-pahala amal perbuatan mereka, lalu kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Amal mereka enggak ada nilainya karena mereka kafir. Kalau meninggal tidak akan diampuni selama-lamanya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini contoh dosa syirik dan dosa kufur. Jadi dosa syirik, dosa kufur termasuk dosa besar tapi tidak diampuni. Selain syirik dan kufur, maka tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah, mungkin diampuni, mungkin tidak diampuni. Dosa-dosa kecil, maka seorang pun tidak minta ampun bisa diampuni. Meskipun tidak bertobat, dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kalau kalian bisa meninggalkan dosa-dosa besar, maka kami akan ampuni dosa-dosa kecil kalian meskipun kalian tidak minta ampun, tidak bertobat, dan kalian akan dimasukkan dalam surga. Maka dosa-dosa kecil perkaranya lebih mudah daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji illa lamam, kecuali lamam dia tidak bisa hindari. Lamam itu dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Lirikanlah, salah ngomonglah, apalah, sentuhan enggak sengaja lah, macam-macam. Dosa-dosa kecil yang tidak bisa dia hindari. Maka kata Allah, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sungguhnya Rabbmu sangat luas ampunannya. Maka syaratnya harus meninggalkan dosa besar, otomatis dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ampunannya luas. Tetapi kata para ulama, dosa kecil jangan disepelekan. Ketika terlalu banyak, maka bisa seperti dosa besar, terlalu banyak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang dosa-dosa kecil, seperti seorang yang datang ngambilin batang kecil jadi kayu bakar. Tatkala batang kecil sudah tumbuk, apinya besar atau kecil? Apinya besar. Kata Rasulullah SAW, "Iyyakum wa muhaqqarati dzunub." Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang kalian sepelekan. Fa innahunna yajtami'na inda rajul hatta yuhliknahu. Sungguhnya dosa-dosa kecil itu terkumpulkan pada seorang banyak sampai membinasakannya. Ustaz kan nonton film Korea dosa kecil, iya, tapi tiap hari 1 jam, banyak. 1 jam itu lama tuh sedikit. Kalau buat baca Quran berapa juz? 1 juz, lumayan. Tapi nonton Korea, lihat perempuan aurat terbuka. Sama ibu-ibu juga nonton film Korea, lihat Ikhwan Korea. Ya, pasti lihat dengan tertarik, ganteng ya. Maksiat. Bukan cuma laki-laki disuruh dengan pandangan, perempuan juga disuruh dengan apa? Pandangan. Ini hukum asal dosa kecil. Memandang, salah mandang. Tapi kalau banyak juga tidak disepelekan. Banyak masalahnya. Berulang-ulang, bukan sekali-sekali. Banyak. Maka dosa kecil menjadi bahaya jika banyak dilakukan. Makanya ada pernyataan la saghirata ma'al israr. Tidak disebut dosa kecil kalau terus-terusan. Bahaya. Dia bisa
dosanya bisa berat seperti dosa besar. Kemudian dosa kecil pun menjadi berbahaya jika dilakukan dengan menyepelekan. Allah, dosa kecil, itu bahaya. Sehingga dia tidak merasa berdosa. Dosa kecil aja nggak apa-apa. Dosa kecil, yang penting kan gue ninggalin dosa besar. Dosa kecil aman-aman. Itu juga nggak boleh. Seorang mukmin tidak demikian. Kata Ibnu Mas'ud, "Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu an yaqa'u alaihi." Seorang mukmin memandang dosa-dosanya seperti dia sedang duduk di bawah sebuah gunung, khawatir suatu waktu gunung tersebut bisa jatuh menimpanya. Wa innal munafiq yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi fayaqulu hakadha. Adapun orang munafik melihat dosanya seperti lalar yang lewat di depan hidungnya, dia tinggal usir gini. Menyepelekan. Maka orang beriman takut dengan dosa meskipun dosa kecil. Maka dosa kecil hukumnya dosa kecil, tetapi kalau diremehkan, disepelekan, digampangkan, maka ini bisa bernilai bahaya. Apalagi kalau banyak dia lakukan, maka berbahaya. Taib, ini klasifikasi dosa menjadi dosa besar, menjadi dosa kecil. Dosa besar tadi terbagi menjadi dua, yang tidak diampuni, syirik dan kekufuran, yang mungkin diampuni, yaitu selain syirik dan kekufuran. Faham? Ini klasifikasi. Klasifikasi berikutnya, dosa ditinjau dari dosa kepada siapa? Ini klasifikasi berikutnya. Dosa ada yang tertuju kepada Allah, ada yang tertuju kepada manusia. Kalau tertuju kepada Allah, maka hukum asal Allah mudah mengampuni. Apalagi jika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Klasifikasi kedua, dosa terkait dengan hak orang lain, maka ini hukum asalnya tidak diampuni. Sampai orang yang dizalimi merelakannya, mengikhlaskannya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri riwayatkan beliau berkata, "La antalqallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bawa 70 dosa masih lebih ringan daripada kau bertemu Allah dengan bawa satu dosa kau zalimi orang. Imam Syafi'i berkata, "Bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad." Seburuk-buruk bekal bertemu dengan hari kiamat adalah berbuat zalim kepada para hamba. Makanya ngeri. Seorang hidup ini berusaha tidak menzalimi orang lain, karena kalau dosa kita terkait dengan Allah, dasarnya Allah mudah mengampuni. Dia adalah Al-Ghafur, Dia adalah Tawwab, Dia adalah Al-Afu, yang mudah mengampuni. Dia adalah Halim, Allah Maha mengampuni. Dia Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat dosa pada orang lain, kita zalimi dia, asalnya dia nuntut, karena dia butuh pahala pada hari kiamat kelak. Kalau dia bisa meres kita semua, pahala diambil, dia akan ambil. Oleh karenanya para ulama mengatakan pada hari kiamat kelak seorang kabur dari orang-orang dekatnya. Yauma yafirul mar'u min akhi, seorang kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, kabur dari ibunya dan ayahnya. Kenapa? Dia tidak mau dituntut. Ketemu istrinya, waduh saya banyak salah sama istri, bakalan dituntut. Jangan mengatakan istriku pemaaf, enggak. Hari kiamat dia akan nuntut. Abang dulu tidak kasih saya nafkah batin, waduh repot. Abang dulu ternyata tidak kasih saya makan sampai saya kurus kerempeng, repot. Abang dulu tidak pernah ngobrol-ngobrol sama saya, ngobrol sama istri orang terus, repot. Dosa, zalimi istri sendiri. Istri apalagi kabur dari suami, waduh ini bakalan tuntutan banyak. Tidak bilang suami, abang tolong aku bang, tidak ada, kabur. Takut. Pada hari tersebut, yauma yafirul mar'u min akhi. Itu hari yang sangat dahsyat. Seharusnya orang-orang dekat saling berkumpul. Harusnya kan demikian. Istri cari suami, suami cari istri, seorang cari ibunya, ibu cari anaknya, cari bapaknya, cari kakaknya, cari adiknya. Namun kenyataannya pada kabur semua. Kenapa likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing sibuk dengan urusannya. Di antara tafsiran para ulama, tidak ingin dituntut oleh orang-orang dekatnya karena hak kita kepada orang dekat sangat banyak. Beda dengan hak kita sama tetangga, semakin sedikit. Hak kita sama teman, kewajiban kita sama tetangga semakin sedikit. Kewajiban kita sama teman semakin sedikit. Kewajiban kita terhadap orang dekat besar. Orang tua, bapak, ibu, kakak, adik, suami, istri, anak-anak, banyak kewajiban kita. Dan kemungkinan kalau kita tidak melakukannya, tidak menunaikan kewajiban tersebut, kita akan dituntut. Hari kiamat seorang ibu akan tuntut anaknya, anak akan tuntut apa? Ibunya. Maka hukum asal zalim kepada orang lain, hukum asalnya tidak diampuni. Nah, ini tuh mengerikan.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la mata'a lahu wala dirham wala dinar. Orang bangkrut itu orang yang tadi yang punya aset, ambles semuanya asetnya, hangus semua dinar dan dirhamnya, hangus, hilang. Dia namanya bangkrut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bisadaqatin wa zakatin wa siyamin wa salatin, datang pada hari kiamat bawa pahala salat, bawa pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Dia pikir selesai, ternyata ada catatannya. Dasar kau brengsek kau, hewan kau, tomat ada guru saya, dia kalau maki dia pakai nama-nama buah-buahan. Masih lebih ringan kita dengar. Ada kalau pakai nama hewan agak tidak enak. Tapi kalau terong, timun masih oke lah. Tomat. Ada guru seperti itu. Masa lalu. Kalau kita maki-maki orang, kita hina-hina dia, kelihatannya selesai. Apalagi hinaan kita tulis di internet kemudian dibaca oleh 1 juta orang. Waduh, repot. Semakin dia terhina di semakin banyak orang, semakin besar dosanya. Dia pikir selesai urusan, buzzer dia dukung, aman di dunia, di akhirat enggak aman. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa akhadha mala hadza, pernah ngambil harta si fulan. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Maka diambillah dosa pahala-pahala tersebut. Bangkrutlah dia, di sini bangkrut. Wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, kebaikannya diambil, dibayarkan sampai. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih, kalau ternyata pahalanya sudah habis, sudah bangkrut sementara dia belum bisa bayar hutang-hutang dosa zalimnya, ukhidat min sayyi'atin faturit alaihi thumma turiha finnar, maka dosa-dosa mereka diambil, dipikulkan kepada dia, dilemparkan ke neraka. Wal iyadzu billah. Ini ngerinya kita berbuat zalim. Kita tidak meremehkan dosa dua-duanya, tapi kalau antum melakukan kezaliman, segera minta maaf sebelum hari kiamat. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wa dirham." Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, minta dihalalkan pada hari ini, sebelum datang hari di mana tidak dinar dan dirham. Proses pembayaran dengan kebaikan. Pahala dikirimkan kepada orang yang kita zalimi. Dan kita memang pahala kita banyak, enggak jelas pahala kita. Kalaupun banyak akan diambil, dan situlah kebangkrutan yang sesungguhnya, kerugian yang sesungguhnya. Ini kisah lama, saya ketemu dengan seorang di Madinah. Dia pernah dihina oleh seseorang temannya juga. Ini orang Saudi, dua-dua orang Saudi. Masalah. Setelah dihina, kemudian orang yang menghina tersebut akhirnya minta maaf. Dia telepon, "Fulan, anta fulan ya. Tolong kirim nomor rekeningmu. Saya akan ngirim berapapun yang kau minta. Saya pernah menggibahmu." Teman saya ini atau kenalan saya tersebut orang kaya, dia juga suka bagi-bagi duit. Kata dia, "Saya enggak butuh duitmu." Matikan telepon. "Saya butuh pahalamu. Saya enggak butuh duitmu. Duit datang dan pergi. Kalau pahala saya butuh." Matikan telepon, selesai. Oleh karena ngeri. Jangan zalimi orang. Terutama orang-orang berpotensi untuk kita zalimi. Pembantu kita, supir kita, pegawai kita, anak buah kita yang mungkin kita maki-maki gampang, kita rendahkan gampang. Ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya punya budak." Budak ini bukan pembantu, budak. Mereka ginikan saya, mereka zalimi saya, mengeluh. Tapi saya pukul mereka. Kata Rasulullah, perkaranya tinggal 3. Kalau memang pukulanmu seimpas dengan kezaliman mereka, maka selesai. Tapi kalau tidak impas, kau repot hari kiamat. Maka dia pun menangis, dia merdekakan budak-budak tersebut. Kau mukul mereka, mereka mungkin curang, mereka tidak taat, mungkin mereka ambil barangmu, tapi kau pukul mereka, nanti tinggal ditimbang oleh Allah, apakah pukulanmu impas, setimpal dengan kesalahan mereka? Kalau setimpal, selesai. Kalau ternyata berlebihan, masalah pada hari kiamat kelak.
kau yang menzalimi, mereka yang terzalimi. Bahkan maksud saya, orang zalimi kita saja kita enggak boleh balas dengan lebih. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan keburukan boleh tapi setimpal. Boleh setimpal. Dia bilang kita anjing, kau anjing juga. Monyet, kau juga monyet. Tapi kalau kita tambah kau monyet jelek, itu monyet jelek. Karena monyet ada yang ganteng, ada yang jelek, itu enggak boleh. Berarti kita lebih parah balasnya. Kau anjing, iya, kau anjing, iya saya anjing, kau anjing rabies, ini beda. Beda. Padahal dia zalim di luar, tapi kita balas dengan berlebihan, masalah. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan boleh setimpal dengannya. Wa man afa faman afa wa aslah fa ajru Allah. Siapa yang maafkan, pahalanya ada. Dia tidak balas, dia maafkan. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak mencintai orang yang berbuat zalim. Kata Ibnu Taimiyah, jika dia membalas lebih, maka dia sekarang dari terzalimi menjadi menzalimi. Bayangkan kita menzalimi orang yang dia duluan berbuat zalim saja kita berbahaya, apalagi orang tersebut tidak ada salahnya kita zalimi. Tadi kisah budak tadi. Maka siapa yang menzalimi orang, dia zalimi kita, kita balas zalim lebih parah. Saya ini baik, tapi kalau saya marah, awas. Kau pukul saya sekali, saya pukul kau 10 kali. Enggak sama. 9-nya repot hitungannya. 1-1 impas, 9-nya. Enggak bisa gara-gara kau, enggak bisa gara-gara kau. Ada aturan syariat. Balas harus setimpal. Kalau enggak bisa setimpal, berlebihan, maka hitungannya ada. Allah Maha Adil. Oleh karenanya, ini klasifikasi dosa yang berbahaya. Seorang pastikan dia tidak zalimi orang sedikit pun. Tidak menzalimi harga diri orang lain. Tidak menzalimi harta orang lain, apalagi menzalimi darah orang lain. Inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Harta kalian, darah kalian, harga diri kalian haram, tidak boleh dilanggar. Nah, hati-hati bagi kawan-kawan yang masuk bisnis. Jual beli, hati-hati, jangan zalimi orang. Jangan nipu orang. Jangan jual barang ternyata barangnya enggak benar. Jangan jual barang ternyata aibnya barang tidak dia jelaskan. Wajib bagi dia menjelaskan aib barang jika dia tahu. Kalau tidak dia makan haram. Dia makan apa? Haram. Dia akan termasuk orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak. Hati-hati. Ini klasifikasi dosa. Bahwasanya dosa ada yang terkait dengan Allah semata, dan ini hukum asalnya Allah mengampuni, apalagi seorang bertobat. Adapun dosa kedua, dosa terkait dengan kezaliman terhadap orang lain. Maka ini meskipun seorang bertobat, antara dengan Allah belum diampuni. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang syarat-syarat tobat ada 3 jika terkait dengan hak Allah, jadi 4 syaratnya jika terkait dengan hak manusia. Jika terkait dengan hak Allah, syarat tobat pertama, meninggalkan dosa tersebut, al-iqla' anidz-dzam. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, bertekad al-azam ala adamil auda, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Maka siapa yang terkumpulkan pada dirinya 3 ini, meninggalkan dosa tersebut, menyesal, bertekad tidak mengulangi, maka dia diampuni oleh Allah. Pasti diampuni karena Allah Tawwab, Maha Pengampun. Tapi kalau dosanya terkait dengan orang lain, ada tambahan syarat keempat, harus minta diikhlaskan atau mengembalikan hak orang lain. Jangan dia curi mobil orang kemudian bilang astaghfirullah wa atubu ilaih. Kembalikan mobil. Mobil enggak dikembalikan, problem, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hak orang lain. Boleh. Maka hati-hati jangan sampai buat zalim sama orang lain. Taib, berikutnya klasifikasi dosa berikutnya. Dosa juga bisa diklasifikasikan menjadi 2. Pertama, dosa yang jelas-jelas dosa, yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah adalah suatu yang dianggap ibadah ternyata bukan apa? Ibadah. Dan ini juga merupakan kumpulan dosa. Ya. Kata Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat di neraka. Dan betapa banyak perpecahan umat gara-gara bid'ah. Mungkin bukan dosa tapi bid'ah. Khawarij semangat ibadah luar biasa tapi pelaku bid'ah. Syiah semangat ibadah bela-bela Ali bin Abi Thalib luar biasa tapi bid'ah. Mu'tazilah cerdasnya luar biasa tapi bid'ah. Murji'ah juga ahli ibadah tapi bid'ah. Bid'ah ini berbahaya memecahkan umat. Pemikiran wahdatul wujud, sufiyah. Dan bid'ah sebagaimana penjelasan
Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, sama seperti dosa-dosa. Dosa-dosa terbagi menjadi dosa besar, dosa kecil. Ada dosa yang besar tidak dimaafkan, ada dosa besar yang mungkin dimaafkan atau tidak terserah Allah, ada dosa-dosa kecil, itu dosa-dosa. Bid'ah pun demikian, ada bid'ah yang terkait dengan syirik, ada. Ada bid'ah yang dosa besar, ada bid'ah yang dosa kecil. Ini klasifikasi. Repotnya orang kalau melakukan bid'ah dia tidak merasa berdosa. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya dosa lebih disukai oleh iblis, bid'ah lebih disukai, al-bid'atu ahabbu ila iblis min ma'siyah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-bid'atu la yutabu minha. Karena bid'ah orang tidak akan bertobat karena dia merasa benar, susah. Ada orang sufi joget-joget, antum suruh bertobat, ngapain bertobat? Orang sedang beribadah. Ha. Maju depan, maju kanan kiri, maju depan, mundur kanan kiri, masuk surga. Gimana? Saya sering bilang kalau dulu para sahabat zikirnya kayak gitu mungkin Abu Jahal ketawa. Ini ngapain Muhammad dan teman-temannya? Maju depan, maju mundur, belok kanan, belok kiri, ngapain? Muter kanan, muter kiri, angkat rok sana sini. Ini apa, ibadah apa ini? Tapi orang-orang yang melakukan ibadah seperti itu mereka tidak merasa bersyukur, mereka merasa kami mengalami muka syafaat, kami mengalami ada kayak sesuatu yang masuk dalam jiwa kami. Susah disuruh taubat, mereka merasa itu tingkatan tinggi. Tahu-tahu ada di antara mereka yang baru turun, kamu dari mana? Dari Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Kenapa enggak ke alam barzah? Orang itikaf di masjid dia pergi ke Sidratul Muntaha. Nabi saja ke Sidratul Muntaha cuma sekali seumur hidup. Ini tiap Ramadan dia ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Ini bid'ah, susah mau dinasihati. Susah. Kalau Nabi sekali seumur hidup cuma Isra Mi'raj, adapun kakekku sehari bisa 70 kali Isra Mi'raj. Allahu Akbar. 70 kali bolak-balik ke ketemu Allah Sidratul Muntaha. Repot kita menjelaskan. Ini bid'ah, ini juga dosa. Jangan dipikir enggak dosa karena merusak agama. Menambahin agama, memalingkan orang daripada sunnah menuju bid'ah. Ini jenis dosa tersendiri dan itu bertingkat-tingkat kata Asy-Syatibi. Tergantung tingkat kerusakan bid'ahnya. Kalau bid'ahnya sampai meyakini seperti Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah seperti Wahdatul Wujud Ibnu Arabi, maka dikafirkan oleh para ulama. Seperti Al-Hallaj mengatakan dalam tubuhku ada Allah, di balik jubah ini Allah, aku adalah Allah adalah aku, disalib oleh para ulama. Ini bid'ah sampai pada tingkat kesyirikan. Bid'ah minta-minta kepada wali, ya wali minta-minta nangis-nangis, sembuhkan anakku, sembuhkan diriku, datangkan suami untukku. Datangkan istri buatku. Ini meminta sesuatu yang di luar kemampuan manusia, minta kepada mayat. Ini syirik, bid'ah tapi syirik. Maka bid'ah juga bertingkat. Ini salah satu klasifikasi dosa. Tapi di antara klasifikasi dosa yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beliau membagi dosa menjadi 4. Pertama disebut dengan al-ma'asil malakiyah, itu dosa-dosa yang merupakan sifat-sifat keangkuhan seperti raja yang angkuh. Yang kedua namanya al-ma'asi syaitaniyah, dosa-dosa yang merupakan sifat syaitan. Yang ketiga adalah al-ma'asi subu'iyah, dosa-dosa seperti hewan buas. Yang keempat al-ma'asi bahimiyah, seperti dosa-dosa seperti sifat hewan ternak. Jadi boleh bagi menjadi dosa sifat raja yang sombong, sifat setan, sifat hewan buas, sifat hewan ternak. Adapun yang pertama, sifat malakiyah itu sifat seorang bersifat dengan sifat-sifat rububiyah Allah, yang berhak menjadi maharaja cuma siapa? Allah. Ini sifat-sifat yang berhak hanya Allah. Seperti apa? Sombong, angkuh, semena-mena, merasa agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Sungguhnya keagungan adalah selendangku, kesombongan adalah sarungku. Siapa yang coba-coba ikut-ikutan, aku lempar dia di neraka jahanam. Manusia tidak boleh sombong. Apa yang mau sombongkan? Ya akhi, manusia lemah. Apa yang mau dia sombongkan?
Khuliqa mim ma'in dafiq, tercipta dari air terpancar. Mim ma'in mahin, dari air yang hina. Ya, ini apa yang mau disombongin? Baru diomelin istri sudah nangis. Apa yang mau gagah perkasa mah nangis. Cinta lama enggak hilang-hilang, enggak gagal move on. Gimana lu mah? Enggak bisa ngatur hati. Sudah tahu. Maksiat enggak bisa move on, maksiat lagi. Manusia lemah. Kalau udah sakit masuk rumah sakit selesai. Dia tertawan oleh hawa nafsunya, enggak bisa. Dia bukan menguasai hawa nafsunya, dia dikuasai oleh hawa nafsu. Manusia lemah. Terus jangan mentang-mentang, jangan sombong dan angkuh. Yang bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Allah kirim corona gitu enggak bisa apa-apa, udah bingung sana sini. Allah bikin gempa bumi sejago-jagonya enggak bisa apa-apa, udah gempa bumi. Allah kirim singa aja udah ketakutan luar biasa. Ada kawan saya dia masuk ke hutan, pakai mobil lengkap semua. Tahu-tahu di tengah hutan ketemu macan. Subhanallah, dilihat macan, tiba-tiba macan yang wow, kata dia saya langsung lemes. Itu baru dengar suara macan. Belum dengar tiupan sangkakala, lemah manusia lemah. Manusia lemah. Katanya jagoan, lihat tikus ya takut. Apa yang mau disombongin? Kita ini apa yang mau disombongin? Coba ya takut ya. Ada yang bilang dunia berputar. Dunia berputar. Katanya tikus takut laki-laki. Laki-laki takut istri. Istri takut tikus. Dunia berputar. Benar atau salah? Kadang benar, kadang salah. Manusia lemah, manusia lemah. Kasih demam sedikit sudah enggak bisa berkutik apa-apa. Udah tidur ngapain? Orang kalau udah tidur orang bunuh kita pun enggak bisa apa-apa. Lemah. Terus ngomong sombong dan angkuh. Ini dosa malakiyah kata Ibnu Qayyim. Memperbudak manusia. Yang berhak memperbudak manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Mata ista'badtumun nas wa qad wulidu ahraran. Sejak kapan kalian akan memperbudak manusia sementara mereka dilahirkan dalam kondisi merdeka? Taib, maka ini dimiliki biasanya oleh raja-raja yang sombong, yang angkuh. Fir'aun, Namrud, karena mereka sudah diberi kekuasaan lama, mereka lupa diri. Seperti Namrud, kata Allah, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Lihatlah ketika orang yang berdebat Ibrahim, tatkala Allah berikan dia kekuasaan, disebutkan kuasanya lama, karena kuasanya lama dia semakin sombong, akhirnya mengatakan saya Tuhan. Sombong itu bertahap pelan-pelan. Lama-lama sombong di luar batas seperti Fir'aun. Fir'aun tadinya mengatakan, "Alaisa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun?" Wahai kaumku, bukankah saya penguasa Mesir, Mesir di bawah tangan saya? Lihatlah sungai mengalir di bawah singgasanaku. Tidak kalian lihat? Lama-lama dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Sombong, akhirnya lupa diri. Qarun tadinya miskin, terus lama-lama kaya, akhirnya sombong. Ini sombong ini namanya sifat-sifat raja yang sombong. Yang kedua, al-ma'asi syaitaniyah, yaitu bertasyabuh dengan syaitan. Di antaranya hasad. Syaitan hasad sama iblis, hasad sama Adam. Ghish, curang. Ghil, dengki. Khida, nipu. Makar, kemunafikan. Ini semua maksiat-maksiat syaitaniyah. Semua sifat-sifat iblis dia kerjain. Nipu, bohong, curang, khianat. Ini sifat-sifat iblis. Hasad, dengki. Ini sifat-sifat iblis. Model dosa ketiga, al-ma'asi as-subu'iyah. Itu dosa-dosa seperti hewan buas. Menyerang, membunuh, murka, menumpahkan darah, memukul orang, menendang orang, menyiksa orang. Ini seperti hewan buas. Dia kerasukan apa? Serigala. Sangar. Udah kayak binatang buas, bukan lagi sifat manusia, sudah hilang seperti binatang buas. Yang keempat, al-ma'asi al-bahimiyah, yaitu seperti hewan ternak
yang hanya pikirannya hanyalah makan dan syahwat. Yang penting bisa perutnya kenyang, yang penting bisa senang-senang, yang penting bisa happy-happy, yang penting bisa foya-foya, itulah seperti hewan ternak. Akhirnya apa? Pelit. Syuh, bakhil, pelit karena dia ingin memuaskan hawa nafsunya. Dia ingin memuaskan keinginan syahwat perutnya, syahwat kemaluannya. Maka seperti hewan ternak. Ini model-model maksiat yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala klasifikasi tersendiri. Tapi mungkin ada yang klasifikasi bagi dua. Ustadz, dosa-dosa khusus lelaki, dosa-dosa khusus wanita. Kita ingin bahas dosa-dosa khusus wanita ya. Oke ibu-ibu, coba sebutin ibu-ibu dosa-dosa khusus wanita. 1. Apa? Ghibah laki-laki juga, yang khusus wanita. Hah? Apa Pak? Kalau enggak patuh sama suami. Kalau dosa laki-laki enggak patuh sama istri. Khusus wanita banyak. Hati-hati ibu-ibu, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, fa inna kunna aktsara hatab jahannam. Karena kalian banyak penghuni neraka yang paling banyak. Ada yang bertanya, Rasulullah, kok bisa? Kata Rasulullah, anna kunna takfurnal ashir, karena kalian kufur kepada suami, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, kufur, lupa dengan kebaikan apa? Suami. Sampai Rasulullah contohkan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad. Jika salah seorang dari kalian suami melakukan kebaikan kepada istri setahun penuh, kemudian dilihat kau melakukan kesalahan, dia mengatakan kau memang tidak pernah baik. Dia lupakan seluruh kebaikan selama setahun. Sebagian wanita seperti itu. Memang kau selalu benci sama saya. Memang kau tidak cinta sama saya. Memang kau selalu mendahulukan ibumu daripada saya. Memang kau selalu mendahulukan adik perempuanmu daripada saya. Memang kau tidak cinta sama saya. Memang kau tidak perhatian sama saya. Padahal selalu perhatian. Cuma dia kasih kata-kata umum. Memang kau tidak pernah. Itu contohnya tadi. Itu kata-kata langsung trin neraka jahanam. Karena melupakan seluruh kebaikan apa? Suami. Ini kadang-kadang wanita. Jangan bikin begitu kata-kata, Mas kok kamu tidak sayang sama saya hari ini? Kan oke lah hari ini. Kemarin kan sayang. Hari ini. Tapi kalau kamu tidak pernah sayang sama saya, tidak sayang gimana? Anak sudah 7, dari mana ini anak 7? Muncul dari mana? Tambah kasih sayang? Nggak boleh. Hati-hati, ini dosa wanita. Ini klasifikasi boleh. Makanya separuh ulama menulis tentang dosa-dosa para wanita. Ini klasifikasi saja. Agar wanita semakin perhatian dan waspada karena dosa-dosa khusus tentang mereka. Tapi demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah 1 jam. Udah 1 jam. Sudah, cukup. Yang penting bukan panjangnya ceramah, yang penting dipraktekkan. Oke, Ibu, sampai sini aja kajian kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa. Baik, silakan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allah taala alam bisawab.